Pagi hari ini kita telah bersama-sama mengikuti kegiatan rekonstruksi produksi beras milik PT Padi Indonesia Maju di wilayah Serang, Keramat Waktu, dengan area kurang lebih sekitar 17 hektar. Kita melihat tadi bahwa mesin produksi yang ada di perusahaan ini terdiri dari 9 unit dryer atau pengerim gabah, 8 unit asker pemecah kulit gabah, 6 unit whitener pemoles beras, 4 unit color sorter pemisah warna, 6 unit length grader pemisah beras utuh dan pecah, serta 6 unit mesin pengemas lengkap dengan timbangan otomatis. Tadi secara rinci sudah kita jelaskan pada saat processing dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan packing, mulai bahan baku masuk. Kita sudah melihat bersama bahwa proses produksi ini cukup panjang, kurang lebih 20 jam ya untuk memproduksi. Dan perlu kami sampaikan, produksi di perusahaan ini dengan mesin produksi yang ada, hasilnya adalah 300 ton kurang lebih per hari. 300 ton. Dan semuanya diproses by system yang disetting di mesin komando yang tadi Bapak-bapak rekan-rekan lihat semua, ya. Mesin kontrol atau ruangan kontrol di situ langsung dimonitor oleh kepala pabrik dan quality control yang ada di ruangannya. Di situ bersamaan dengan ruangan labnya. Artinya setiap tahap proses itu berjalan, hasilnya beberapa kali diambil setiap 2 jam. Ya, harusnya dilakukan uji sampling, kemudian diserahkan ke tim produksi maupun ke bagian quality control untuk dievaluasi. Kalau ini masih belum mencapai target sesuai dengan setting yang disetting dari awal, mereka terus dilakukan processing sampai dengan tercapai targetnya. Dan barang yang sudah masuk tidak bisa kembali lagi, diulang lagi. Satu kali sortir, mutar sampai dengan selesai. Ini hasil akhirnya sudah kita lihat tadi sendiri. Dan di akhir produksi, karena di situ tadi di proses yang di pertengahan ada pemisahan antara beras patahan kecil termasuk menir, ya itu sudah terpisah, dan menir terbuang jauh di luar dari pabrik. Artinya tidak mungkin lagi akan bisa kembali. Ya, namun demikian di hasil akhir tadi kita lihat masih ada, walaupun kecil-kecil sekali, ya, tapi masih kita temukan. Dan itu menjadi evaluasi untuk pihak pabrik untuk dibuat sistem bagaimana caranya supaya pecahan ini tidak bisa masuk lagi ke dalam produk yang nantinya akan dikemas dan nantinya akan dijual kepada masyarakat. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa manajemen cukup kooperatif dengan kita, sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan processing ini dan menginformasikan kepada kita banyak hal juga untuk kebutuhan penyidikan. Kami berharap supaya apa menjadi temuan kita tadi segera diperbaiki, ya, diskusikan dengan manajemen supaya produksi ini bisa betul-betul maksimal sesuai dengan komposisi yang dipromosikan kepada masyarakat, khusus untuk produksi beras premium dengan standar kualitas yang baik. Dan kita juga berharap supaya langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk membuat hasil produksi ini maksimal dipertanyakan dan ditingkatkan mana item-item yang memang perlu perbaikan. Kita tidak berharap supaya masyarakat tidak merasa dirugikan, ya. Masyarakat tidak boleh dirugikan dengan hasil produksi yang diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju. Perlu kami sampaikan, yang namanya proses dengan mesin kita tidak bisa menjamin 100%. Ya,
tidak bisa menjamin 100%. Tapi yang penting mereka berusaha bagaimana supaya meminimalisir jangan sampai terjadi temuan. Artinya apa? Dengan proses yang ada tadi kita lihat di akhir masih ada pecahan menir tadi. Ya kan? Ya ini yang menjadi evaluasi buat manajemen maupun tim teknis untuk penggunaan mesin yang ada. Dan ini terus harus dilakukan perbaikan. Kami sudah sampaikan segera dilakukan perbaikan sebelum processing ini dilakukan kembali. Dan saya minta tolong supaya cepat dilakukan karena jangan sampai nanti begitu diproduksi kemudian diedarkan keluar hasilnya masih tidak sesuai dengan standar. Dan standar yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan sertifikasi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini. Kemudian untuk kegiatan processing atau produksi dipersilakan saja, ya, dengan catatan yakinkan tidak sampai ada kesalahan. Apa yang diproduksi harus sesuai dengan komposisi yang seharusnya. Mereka membuat margin, ya, seperti takaran tadi disampaikan bahwa 25 kilo dengan packingan 5 kilo satu kemasan itu, jadi masing-masing 5 kilo sehingga berat 25 kilo harusnya, tapi mereka lebihkan 200 gram, artinya menjadi 25 kilo 200 gram. Dengan by system tadi, kalau kurang dari 25 kilo 200 gram, mereka akan tertolak dengan sendirinya, memisahkan, ya, tertendang dengan alat yang ada, dan itu tidak akan bisa lolos sensor sampai ke tempat pemackingan tadi, tempat hasil produksi akhir. Itu upaya mereka. Kemudian terkait dengan menir, ini yang harus menjadi PR dari perusahaan, jangan sampai nanti masih ditemukan karena memang pecahan menir yang menjadi masalah di produksi menggunakan mesin ini. Karena memang menir sangat kecil sekali, itu bisa 1/10 dari panjang beras yang ada. Ya, ini menjadi PR dan ini supaya menjadi perhatian supaya tidak terjadi jumlah komposisi yang tidak sesuai dengan seharusnya. Yang jelas seperti kami sampaikan bahwa semua yang ada di sana komposisinya disetting, semuanya disetting by system dan hasilnya masih ada ditemukan. Kesalahannya di mana? Silakan nanti dari perusahaan yang melakukan evaluasi terhadap mesin tersebut, ya kan, apapun ceritanya, pada saat hasil akhir tidak boleh ada lagi menir yang melebihi batas, tidak boleh. Yaitu silakan nanti dari pihak perusahaan, ya. Tapi yang pasti yang kita tahu bahwa semua disetting by system. Ya, sebelum mesin itu berjalan sudah disetting berapa head rise-nya, berapa pecahan besarnya dan berapa pecahan kecilnya, itu semua sudah dimasukkan di situ. Yang memiliki sertifikasi hanya 1 dari 20 orang. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab mereka, ya kan. Artinya untuk proses sertifikasi sendiri kan butuh waktu, ya. Tapi yang jelas karena mesin ini produksi, mau tidak mau harus sesuai dengan standar sehingga tidak menyalahi aturan yang ada. Kemudian pengawasan dari Satgas, ya, untuk pengawasan dari Satgas Pangan, kita melihat hasil yang diproduksi terdistribusi ke lapangan, kita akan uji sampel. Kalau masih ada ditemukan, nanti kan kelihatan di labelnya itu. Ini produksi kapan? Kan gitu ya. Ini produksi kapan? Produksi pada saat setelah saya berdiri menyampaikan ini atau sebelum nih. Kan gitu ya. Artinya pengawasan terus dilakukan, bukan hanya di merek yang ada, ya, dari produksi PIMI, termasuk yang produksi dari PT-PT yang lain. Untuk quality control itu setiap 2 jam sekali wajib melakukan tugasnya. Dan ini hasil pemeriksaan kita dan bukti yang ada hanya 1 sampai 2 kali saja.
hasil PAP kita. Kemarin kan kita sampaikan waktu rilis. Ya ini yang harus juga ditaati oleh perusahaan, bahwa quality control ya 2 jam sekali ya harus 2 jam sekali melakukan tugasnya. Tidak melaksanakan SOP ya sudah, itu kesalahannya di situ. Hasilnya endingnya kan tidak bisa maksimal. Hasilnya ditemukan masih banyak yang tidak sesuai komposisi. Makanya tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan SOP yang sudah disusun oleh perusahaan itu sendiri supaya kualitinya bisa terjaga.